God Lovers, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita di setiap musim apapun. Mari kita siapkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Kau baik, Kau mulia, haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom God Lovers, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita.
Tema yang akan kita bahas pada pagi ini, menang atas kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mungkin kita sudah sering membaca dan mendengar ayat ini, tetapi mengapa ketika menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup ini, kekhawatiran, kecemasan masih sering muncul dalam hidup kita? Apakah itu kekhawatiran? Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata merimnao yang artinya takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti, belum diketahui dengan pasti terjadi. Setiap orang tentunya pernah mengalami apa yang disebut dengan khawatir. Bentuk kekhawatiran itu beraneka macam. Baik itu khawatir akan kesehatan yang tidak kunjung sembuh, hutang yang tidak bisa dibayar, masalah rumah tangga yang tidak ada habisnya, dan berbagai masalah hidup lainnya. Secara manusia, memang ketika rasa khawatir itu muncul di dalam kehidupan kita, maka itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau tidak bisa kita kendalikan, maka keadaan tersebut akan membuat kita kehilangan pengharapan. Dan akhirnya hidup kita tidak tenang, kehilangan damai sejahtera. Bukankah kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan untuk mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini? Manusia mengalami kekhawatiran yang disebabkan oleh perasaan bahwa dalam menghadapi permasalahan, manusia tersebut merasa sendirian di dalam menghadapi permasalahan kehidupannya, sehingga muncul perasaan ketidakmampuan menanggung sesuatu yang sedang dihadapinya itu. Berdasarkan sebuah studi kesehatan, kecemasan dapat membuat terganggunya produksi hormon serotonin dan adrenalin. Akibatnya, ketika merasa khawatir, maka akan mengalami mual. Hal tersebut terjadi karena ketika merasa cemas, usus akan mengirimkan pesan ke otak bahwa harus merasa takut dan menyebabkan mual. Tanpa disadari, rasa khawatir dapat menyebabkan banyak tekanan pada perut, termasuk asam lambung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pencernaan makanan dan air yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga seringkali ketika merasa cemas, pasti ada sesuatu yang salah terjadi pada perut saudara. Tubuh akan bertempur melawan virus, melawan kuman, bahkan bakteri yang telah masuk pada tubuh saudara. Hal ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Kembali ke ayat firman tadi. Bagaimana kita menang atas kekhawatiran? Pertama, menyadari siapa Anda dan kekuatan Anda. Lukas 12 ayat 26. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Artinya, mari sadari kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi saudara dalam mengatasi persoalan kehidupan ini. Untuk apa saudara khawatir akan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam hidup saudara? 2. Mengambil keputusan untuk tidak khawatir dengan berdoa dan permohonan dengan mengucap syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan. Sampaikanlah setiap keluhanmu, sampaikanlah setiap curhatan hatimu.
keadaan yang sedang engkau hadapi saat ini, yang mungkin engkau tidak bisa ceritakan kepada orang-orang terdekatmu. Dia Bapa kita mau mendengarkan setiap jeritanmu, setiap doa-doamu. Datanglah kepadanya, dia menunggumu saat ini. Naikkanlah dengan penuh ucapan syukur, walaupun berat persoalan yang engkau hadapi. 3. Tuhan menjamin dan bersedia menanggung kekhawatiranmu. Tuhan menjamin dan menanggung setiap persoalan, permasalahan kehidupanmu. Bahkan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tenanglah, jangan takut. 4. Bergantunglah kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu hanya kepada Tuhan. Karena dialah sang pemilik hidupmu. Dia tahu betul cara terbaik, cara yang tepat untuk menolongmu, untuk mengeluarkan engkau dari situasi sukar yang engkau hadapi saat ini. Dia Bapa yang menjawab engkau tepat pada waktunya. Ketika putra saya berusia 7 tahun, dia sangat senang menyerahkan mainannya ke lantai. Setelah dia selesai main, saya menyuruh dia membereskan mainannya dengan cara memasukkan seluruh mainan itu ke sebuah kotak yang lebih besar dari dia. Setelah terkumpul semuanya, dia berusaha mendorongnya, tetapi dia kesusahan. Lalu dia tinggalkan begitu saja. Dia bilang, "Berat, Ma." Dia yakin bahwa mamanya, saya, sanggup memindahkan kotak yang berat itu menurut dia. Belajar dari seorang anak kecil, dia berani percaya bahwa orang tuanya sanggup menolongnya, apalagi Tuhan kita. Ketika kekhawatiran menerjang masuk di dalam benteng-benteng iman saudara, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu menolong dan memimpin setiap kami. Apapun kesukaran, apapun kesulitan, apapun kekhawatiran yang sedang kami hadapi saat ini, kami serahkan semuanya di bawah kaki salib Kristus. Karena kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman, percaya dan pengharapan kami di dalam Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, maka silakan share kepada teman, kerabat, dan keluarga yang lain supaya kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati.